Sebelum dimulai, mungkin nanti dalam proses presentasinya kurang dari 10 menit, 5 menit sampai 7 menit. Bapak tinggal menyampaikan tema judul, latar belakang, masalahnya apa, dan hasil dari, kalau ini penelitian, apa hasilnya, dan pemberdayaan penyuluhannya seperti apa. Itu saja Pak ya. Oke, 5 sampai 7 menit. Silakan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tim panelis yang saya hormati, izinkan dalam waktu yang sangat singkat ini untuk menyampaikan terkait peningkatan literasi Al-Quran dengan judul meningkatkan literasi Al-Quran melalui pembelajaran yang inovatif. Kita berangkat dari sebuah ayat Al-Quran. Allah berfirman, "Walaqad yassarnal Qur'ana lidzikri fahal min muddakir." Kita yakinkan kepada masyarakat bahwa belajar Al-Quran itu sangat mudah sekali, tidak sulit sama sekali. Dan ini merupakan salah satu di antara latar belakang kepeminatan terhadap pembelajaran Al-Quran masih belum maksimal. Kemudian juga di dalam Al-Quran ada yang namanya tilawah. Tilawah itu tentu harus tartil. Tartil tajwidul hurufi wa ma'rifatul wukuf. Membuat bagus tulisan, makhorijul hurufnya bagus, sesuai aturan, dan wakof-wakofnya juga tertib. Kemudian setelah itu dalam tulisan, dalam Al-Quran ada juga khotiyahnya. Khotiyahnya itu harus baik dan benar juga. Kenapa? Karena al-khat al-hasan yazidul haqqu wuduhan. Kalau tulisan baik, tentu akan menambah kebenaran semakin nyata dan enak untuk yang mempelajarinya. Nah, oleh karena itu dalam sebuah tarif ada mengatakan bahwa al-khatul itu merupakan sebuah ilmu yang memperkenalkan tentang bentuk-bentuk huruf, kemudian tata letaknya, bagaimana cara merangkai supaya baik, secara aturan baik dan benar. Kemudian kita terkait dengan pengertian literasi Al-Quran. Literasi Al-Quran ini kan merupakan sebuah kemampuan masyarakat dalam menulis, membaca, memahami, kemudian mampu mengimplementasikan nilai-nilai Al-Quran di dalam kehidupan sehari-hari. Nah, tentunya literasi Al-Quran ini perlu didukung dengan pembelajaran yang inovatif supaya efektif. Pembelajaran inovatif inilah yang bisa memanfaatkan berbagai macam metode dengan pendekatan baru, kemudian kurikulum, strategi juga pembelajarannya, kemudian juga tekniknya, sehingga yang belajar Al-Quran benar-benar efektif dan relevan dan menarik bagi masyarakat untuk mempelajari Al-Quran. Nah, tentunya pembelajaran Al-Quran itu yang pertama adalah bagaimana untuk memperkenalkan Al-Quran kepada masyarakat, learn to know. Kemudian juga bagaimana membaca yang baik dan benar, learn to read. Dan kemudian bagaimana supaya menulisnya baik dan benar. Tidak hanya baik saja, tapi harus benar. Learn to write. Kemudian juga bagaimana memahami nilai-nilai Al-Quran, kandungan Al-Quran. Learn to understand. Kemudian mengamalkannya, bagaimana supaya bisa mengamalkan masyarakat nilai-nilai Al-Quran. Learn to act. Kemudian yang keenam, rukun yang keenam ini, sehingga di dalam diri masyarakat tercantum di dalam dirinya cinta terhadap Al-Quran. Nah, kemudian di antara proses inovasi pembelajaran ini tentu harus didukung dengan media digital interaktif. Sekarang banyak sekali media-media, baik dari sisi desainernya, kemudian juga perangkat-perangkat IT-nya juga sangat mendukung untuk pembelajaran Al-Quran. Kemudian juga metode inovatif itu dengan gamifikasi, bagaimana memperkenalkan huruf-huruf tunggal kepada anak-anak kita, khususnya dengan melalui tebak gambar, misalkan seperti yang di gambar kita lihat bersama itu, bagaimana ini menebak gambar huruf hijaiyah apa gitu. Ini gamifikasi contohnya. Kemudian storytelling Al-Quran supaya mudah dipahami tentang kisahnya, maknanya, dan segala macam, tentu harus menarik cara menyampaikannya bagaimana, asyik, tidak menjenuhkan. Di sini strateginya adalah storytelling Quran. Nah, kemudian oleh karena itu, maka dengan seperti itu, metode pembelajaran seperti itu akan muncullah sebuah pembangkit rasa senang. Belajar Al-Quran itu harus diciptakan dengan nuansa kreatif, nuansa inovatif, dan ini tentu harus sejak dini, sehingga Al-Quran ini diajarkan untuk membangkitkan rasa senang.
Misalkan membaca Al-Quran, kita tidak mesti di kelas, kita ajak satu saat ke luang terbuka, ke sawah, ke pantai, ke gunung sambil hifdzil Quran misalnya, itu mengasihkan sekali. Kemudian ini contoh di dalam ada satu kegiatan memperkenalkan huruf hijaiyah dengan metode kolase. Itu dari kaca saya praktekkan ini kepada anak-anak, mereka ketagihan sekali dengan metode seperti ini. Kemudian juga metode mewarnai, melukis, ini paling disukai anak-anak, masukkan ke situ unsur-unsur kaligrafinya mengenai huruf hijaiyah. Oleh karena itu dari inovasi kaligrafi khottiyah, maka di sini di antara karya-karya ini namanya kaligrafi naskah ya. Naskah hitam putih, kemudian ada hiasan mushaf Al-Quran. Ini kolaborasi antara hiasan mushaf, ornamen, kemudian dipadukan penulisannya dengan menggunakan pena. Kemudian ada satu lagi dekorasi. Kalau dekorasi ini paduan antara ornamen, kemudian huruf itu semuanya menggunakan kuas dan cat ya. Kemudian, nah inilah, ini kaligrafi digital atau kontemporer. Dan disinilah menggunakan media tadi, metode digitalisasi, sehingga ini salah satu karyanya. Dan ini yang terakhir adalah kaligrafi batik. Kaligrafi dipadukan dengan batik. Kebetulan saya membawakan sebuah sampel. Sengaja saya bawa, ini karya saya sendiri, bagaimana kaligrafi itu dipadukan dengan metode batik. Ini tulisannya Baiti Jannati. Jadi ini pakai canting, kemudian ini pakai sistem stempel. Karena ada dua cara dalam kaligrafi batik itu, ada dengan stempel, ada Nah, ini tulisannya Baiti Jannati. Akan tampak sempurna tentu kalau sudah selesai dikasih warna. Prosesnya seperti batik-batik manual tradisional. Kemudian juga ini ada yang sistem digitalisasi dengan printing. Ini desain saya sendiri. Kalau ini sudah jadi desain printing dalam sebuah kain. Cuma karena faktor tinta ya, saya bikin desainnya itu resolusinya kurang bagus, jadi yang tengahnya seperti pudar warnanya. Jadi ini sebuah sampel saja. Dan alhamdulillah ini salah satu karya yang saya kemarin mendapatkan harapan di kaligrafi batik nasional di Baitul Quran Kementerian Agama. Kemudian yang mushaf Al-Quran ini salah satu karya binaan, alhamdulillah anak saya sendiri. Ini kelas SD kelas dari kelas 3 sampai kelas 6, alhamdulillah sampai dapat ke provinsi. Ini tulisan SD. SD atau MI? SD, Pak. SD. Ini ornamennya juga dikerjakan selama 4 jam. Kaligrafi. Nah, kemudian berikutnya, oleh karena itu kami yakin bahwa literasi ini kita persembahkan untuk negeri, untuk mencerdaskan masyarakat bebas dari buta huruf, membina alif untuk masyarakat di Nusantara. Ini salah satunya, ini karya buku saya. Alhamdulillah di bulan ini baru terbit. Belajar mewarnai, memperkenalkan metode dengan judulnya, alhamdulillah ini terinisiasi ya, bahwa belajar mewarnai dengan 3-in-1. Kebetulan saya membawa sampel ini, punten sekalian promosi. Nah ini mungkin bisa salah satu. Baru 1 minggu. Jadi Hanut kene cetakannya masih di perjalanan. Insya Allah hari ini nyampe, katanya saya nyetak sebanyak 1000 eksemplar. Jadi barangkali para pertama. Di situ cara metode untuk menyampaikan seorang guru pembina, di situ saya sampaikan juga. Jadi sekali belajar itu 3 poin dapat. Anak itu dia bisa paham bahasa Arab, kemudian bahasa Inggris, kemudian juga dia mengetahui mampu mewarnainya. Itu tentu gamifikasi tadi, metode yang gamifikasi disukai oleh anak. Nah, dari sini target kami itu adalah mereka mampu satu saat ke depannya mereka mampu menciptakan sebuah karya yang sifatnya monumental.
Dan inilah salah satu karya yang alhamdulillah kami kemarin, saya sendiri sebagai ketua tim penulisan Mushaf Nusantara, ini salah satu karyanya. Dan oleh Pak Menteri Agama kemarin diharapkan ini akan dicetak, sekarang masih prosesasi, akan dicetak menjadi sebuah karya literasi. Dan ini salah satunya kami sempat printkan dulu. Ini Ummul Qurannya, Ummul Quran Fatihah sama Alif Lam Mim. Cuman saya belum bisa disimpan karena ini masih dalam proses, gitu. Sebagai sampel saja. Ya, saya kira itu. Yang terakhir ini bacaan dan tulisan harus halalan thayyibah. Tidak cukup halal saja, tapi harus thayyib. Saya kira itu mungkin sebagai yang bisa saya sampaikan. Terima kasih. Ya, tepuk tangan loh buat Pak Haji, Pak Ohan Jauharuddin. Oke. Baik, terima kasih pemaparannya, menarik. Ini mungkin tema yang berbeda ya, tentang literasi. Kebanyakan dari kita kalau bicara literasi itu membaca paling tidak, Pak. Baca aja dulu gitu. Baik anak SD, MI, TK gitu. Karena tadi yang disampaikan oleh Pak Kanwil pun, kita Kementerian Agama aja masih banyak yang belum meliterasi diri dengan baik gitu. Apalagi harus halalan thayyiban yang terakhir. Temanya menarik, sesuai dengan apa yang diharapkan. Bapak sudah punya cukup banyak portofolio. Itu portofolio, Pak. Nanti Bapak boleh patenkan. Ini nanti didaftarkan ke Perpusnas, bisa dapat ISSN. Jadi tidak hanya cukup dicetak saja. Nanti di belakangnya Bapak kalau mau lagi dapat, kita punya royalti gitu. Nah, kalau sini nanti daftarin aja, Pak, ISSN ke Perpusnas atau ISBN biasanya. Kalau ISSN ya nanti bisa dapat hak karya cipta. Berarti kan yang punya ini cuma Pak Ohan aja gitu. Jadi kalau lain meniru nggak bisa, itu berarti tiruan gitu. Itu perlu karena terkait dengan kepemilikan properti, itu perlu diurus. Penjelasannya sudah sangat clear, ditambah dengan portofolionya dibawa, tapi sayang karena kita bicara sesuatu yang sifatnya alurnya itu ilmiah. Penyuluh itu tidak hanya pandai cakap di depan masyarakat, tapi juga harus pandai menulis, Pak. Gitu. Supaya apa? Ini banyak manfaatnya nanti ke depannya. Bapak bisa bikin artikel ilmiah dari hasil karya, bisa buat kenaikan pangkat, Pak. Gak usah cari tema-tema yang lain. Sangat disayangkan kalau tidak ditulis ya dengan baik. Saya melihat di sini masih banyak kekurangan, perlu diperbaiki ya, Pak ya. Di bagian akhir itu tidak ada pembahasan hasil kegiatannya, pemberdayaan seorang penyuluh yang menghasilkan banyak karya itu caranya gimana, metodenya seperti apa, gitu loh. Saya pengen tahu metodenya itu ini diajarkan ke anak-anak atau dipilih berdasarkan range usia, berapa lama mereka bisa sampai menulis seperti itu perlu dijelaskan, Pak. Itu baru namanya penelitian riset ilmiah. Kalau hanya dijelaskan seperti ini tanpa dituliskan secara runtut dan sistematis, jadi tetap ada kekurangan gitu. Oke, saya tanya satu hal saja itu tadi. Gimana cara prosesnya? Dipilih dulu sesuai stage usianya atau siapapun boleh? Berapa lama prosesnya hingga mereka bisa sampai nulis begitu? Singkat saja, di lembaga kami itu santri masuk selama 1 tahun. Mereka semuanya harus belajar semua jenis skor. Nah, kemudian nanti 4 bulan kemudian mereka dikasih memilih mana kecenderungannya. Apakah tipe yang tadi ada hiasan mushaf, naskah, dekor, atau kontemporer. Jadi prosesnya gitu, secara umum dulu gitu. Baik, terima kasih. Karena ini pasti panjang kali lebar. Nanti mudah-mudahan bisa konsultasi lebih lanjut lagi. Sayang kata tidak dilanjutkan. Terima kasih, tepuk tangan buat Pak Han.